Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinatus Sakinah, NIM 186400024. Di video kali ini saya akan mereview jurnal berjudul Sensor Serat Optik dengan Cladding Polyanilin Nanostruktur untuk Mendeteksi Uap HCl. Terus untuk pendahuluannya ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya yaitu uap-uap kimia telah dikenal sebagai komponen pencemar udara, khususnya di dalam ruang-ruang tertentu seperti laboratorium kimia dan industri kimia. Beberapa uap kimia bersifat beracun dan dapat membahayakan bagi makhluk hidup dalam konsentrasi di atas ambang, seperti uap-uap asam, hidrokarbon, dan bahan-bahan organik lainnya. Secara khusus, uap-uap kimia seperti amonia, alkohol, asam-asam kuat, kloroform, hidrasin, dan sebagainya dapat sangat membahayakan kesehatan manusia. Karena aspek bahaya yang dapat ditimbulkan oleh uap-uap kimia tersebut, maka pengembangan sistem pendeteksian uap-uap kimia pada tempat-tempat berbahaya perlu dilakukan. Terus, rumusan masalahnya yaitu metode deteksi uap kimia yang biasa digunakan meliputi metode spektroskopi dan kromatografi. Namun metode ini relatif mahal dan tidak real time, tidak in situ, dan butuh waktu lama dalam proses pendeteksian. Metode lain adalah dengan sistem sensor menggunakan bahan-bahan yang sensitif uap kimia yang akan dideteksi, baik dengan metode optik maupun metode elektronik, termasuk elektrokimia. Metode-metode ini dapat dirancang untuk pengukuran real time dan in situ. Metode optik diyakini lebih menguntungkan karena beberapa hal, diantaranya lebih presisi, lebih rendah, dan dapat dirancang untuk pengukuran jarak jauh, diantaranya dengan menggunakan serat optik. Kemudian untuk metodenya sendiri, yang pertama ada alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada bundel serat optik bifurkasi atau Austen optik, kemudian ada padcord serat optik plastik, terus ada gelas-gelas kimia, terus USB 2000 spektrofotometer, yang kelima ada tungsten halogen light source, yang keenam science workshop 750 interface, yang ketujuh ada high sensitivity light sensor, dan yang terakhir ada komputer beserta software data studio. Untuk bahan yang dibutuhkan ada 5, yaitu yang pertama monomer anilin, yang kedua HCl sebagai dopan, dan yang ketiga NH4 2S2U8 sebagai oksidan. Kemudian yang keempat ada toluen, dan kelima ada aqueous. Terus untuk hasilnya, yang pertama ada karakteristik polyanilin. Di gambar 2, tampak pada foto sampel polyanilin yang dihasilkan melalui polimerisasi interfasial memiliki morfologi berpori dengan serat-serat sangat dominan. Bisa dilihat sendiri. Serat-serat berukuran belasan nanometer tampak saling bersilangan di dalam bahan polyanilin dengan struktur berpori dan serat ukuran nano. Polyanilin memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat meningkatkan difusi molekul HCl ke dalam struktur nanoserat polyanilin dan secara signifikan memberikan performa lebih baik dalam sensitivitas dan responsivitas sensor. Kemudian untuk gambar 3 memperlihatkan spektra absorpsi spesifik dari film polyanilin pada substrat kaca preparat masing-masing sebelum dan setelah perlakuan uap HCl. Tampak pada kurva bahwa polyanilin menyerap dengan kuat spektrum biru sekitar 430 nanometer dan spektrum merah yang lebar sekitar 800 nanometer. Sebaliknya, tidak menyerap spektrum hijau hingga kuning antara 500 sampai 600 nanometer. Hal ini bersesuaian dengan warna polyanilin hasil preparasi.
yaitu hijau muda dengan doping HCl sebagai sumber proton. Ketika diberi uap HCl, tingkat protonasi film polianilin berubah sedemikian sehingga sifat optiknya juga berubah, yaitu absorbansinya meningkat pada daerah spektrum merah. Adanya perubahan spektra absorbansi terhadap perlakuan uap HCl mengindikasikan bahan polianilin dapat dimanfaatkan sebagai bahan sensor optik HCl. Kemudian untuk hasil yang kedua yaitu respon sensor serat optik. Gambar 4 memperlihatkan kurva respon 4 siklus yang merepresentasikan perubahan intensitas transmisi terhadap waktu ketika dimasukkan dan dikeluarkan dari wadah uap kimia secara berulang. Perubahan intensitas transmisi ini diakibatkan oleh perubahan absorbansi optik cladding polianilin nanostruktur akibat interaksinya dengan uap HCl yang mengakibatkan perubahan tingkat protonasi polianilin sehingga indeks biasnya juga berubah. Kemudian, untuk menentukan waktu respon dan waktu pemulihan, maka diambil kurva rinci bagian respon dan recovery pada kurva respon. Caranya dengan menentukan waktu yang dibutuhkan dalam penurunan intensitas transmisi hingga 90%, dihitung dari 10% awal. Sedangkan waktu pemulihan ditentukan dari waktu yang dibutuhkan probe sensor untuk pulih kembali ke nilai stasioner awal hingga 90% intensitas transmisi dari intensitas transmisi terendah. Berdasarkan kurva rinci, bagian respon dan recovery diperoleh waktu respon dan waktu recovery yang cukup singkat, yaitu sekitar 18 detik. Waktu yang singkat ini menyatakan probe sensor serat optik yang dirancang ini memiliki respon yang cepat. Sedemikian juga sebaliknya, memiliki pemulihan yang sama cepatnya. Terus, penutupnya, itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu telah dirancang dan dikembangkan sensor uap HCl berbasis serat optik plastik berdasarkan absorpsi gelombang evanescen menggunakan cladding polianilin nanostruktur. Karakteristik film polianilin nanoserat memperlihatkan variasi spektrum absorbansi terhadap perlakuan uap HCl. Probe sensor serat optik dirancang dengan mengganti cladding asli serat optik dengan lapisan polianilin nanostruktur sebagai cladding modifikasi yang sensitif uap HCl. Pengujian respon sensor memperlihatkan responsivitas yang cukup baik dengan waktu respon yang sangat singkat sehingga 18 detik, sekitar 18 detik, dan waktu pemulihan juga sekitar 18 detik. Respon yang cukup cepat ini diyakini akibat difusi molekul HCl ke dalam struktur nanofiber polianilin yang lebih efektif dan optimal. Dari kurva siklus respon sensor yang dirancang memperlihatkan kemampuan balik dan kemampuan ulang yang cukup baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.